utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wah, tahu dah. Dia mah tau kolaman kolu doang. Sebelum sekarang lokok dulu. Dia mah taunya kolaman kolu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nggak tahu gue apaan tuh artinya. Tuntak ilmu Ente Dari- begini orang mulu. Bisa di sono gini loh. Mau kasih bingung. Berarti ketahuan kan kadar sono. Konas, tempat kita berbagi. Sampai lupa opening kita Han. Saking udah lama nggak syuting kita. Iya ya. benar. Tapi kali ini spesial Ustadz, Masya Allah Ustadz Jun. Sehat, apa hal? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah, Masya Allah. Bekher. Alhamdulillah, bekhair. Artinya apaan tuh? Kayak orang condet kita. Masmuk. Nama ente Apaan siapa? tuh? Mas, Artinya nama ente. nggak tahu. Masmuk. Nama. Nggak bisa. Orang Mali pasi-pasi ya. Orang Mali alhamdulillah, Arab bahasa ya. Arab. Pasi-pasi. Aneh gitu. taunya ajib aja, ajib. Ajib taunya. Sama Adil gimana? Hah? Idilu. Maksudnya adil. Masmuk tuh. Jawabnya apa Ustadz? Ismi Maesa Iwanda Putra gitu. Ismi. Min aina anta? Dari mana? Iya. Itu tahu loh coy. Cinere. Ada agak diarap-arapin dong. Masa langsung Cinere? Gak bisa gue tuh, terus terang gak bisa gue bahasa Arab. Bahasa Arab yang ngomong tuh sama gak sih bahasa Arab ngaji? Beda ya? Beda sekarang ada bahasa Arab fusah namanya kayak bahasa Arab Al-Qur'an tuh. Biasanya yang pakai tuh kayak negara-negara Suriah, Palestina. Itu Ngomongnya bahasa kayak yang- begitu? Iya kayak Al-Qur'an persis. Ngomongnya? Tapi kalau Arab-Arab yang di Saudi kayak gitu-gitu udah bahasa-bahasa gaul loh deh. Oh iya. Kalau aneh mikirnya Ustadz, kalau orang Saudi kalau baca Al-Quran kayak baca terjemah aja. Tapi dia paham kayak ibarat kita bahasa Betawi nih, kita ini bahasa Betawi, tapi yang kita tahu bahasa Indonesia kan. Nah, Oh kayak gitu iya, aja. bahasa Arab tuh bahasa Indonesianya. Iya, Bahasa orang bakunya Arabnya. dia. Bahasa Benar. Al-Quran tuh bahasa bakunya dia gitu lah. Benar. Bahasa bakunya dia. Enak ya tuh. dia kalau ngaji ya. Iya. Dia sambil Kemana? kayak Gitu. Kalau gitu berarti anehnya berdiri juga gitu. Kan iya kan? Kalau orang gitu. Kalau panjang enggak gitu. Ya. Orang Arab pokoknya kalau ngomong panjang sama bapak Betawi diaminin aja. Padahal lagi nanya jalan kan. Gue pernah lihat tuh. Padahal lagi nanya jalan nih. Amin. Dia lagi nanya jalan. Gue pernah lihat tuh Tapi ada lo satu aminin. TKW, dia kerja di Saudi, terus dia pulang ke Indonesia nikah. Bosnya baik tuh emang tuh orang Saudi dateng bosnya tuh lagi ngobrol, terus keluarganya amin. Dikira lagi didoain, padahal ngobrol biasa ya. padahal ngobrol biasa. Gile ya. Mali bahasa ininya apaan, Cum? Mali punya bahasa sendiri, cuman Ada ya? kebanyakan Mali tuh pakai bahasa Perancis. Oh, bahasa Prancis. 99% orang Mali pasti bisa bahasa Perancis. Oh. Karena kan jajahan. Dia kan mayoritas muslim kan? Alhamdulillah. Oh, Kristen jarang di situ. Di non muslim ya, non muslim jarang banget di Mali. Itu muslim banget. Sama lah kayak di Indonesia, jalan berapa jauh ada masjid. Oh, iya. Ada musola, hafiz Quran banyak. Mali memang. Mazhabnya Maliki sana ya. Iya, mazhabnya Maliki. Mazhabnya Maliki. Ustaz Ani tahu. Kita kenal tuh sama teman ente tuh si Ali yang pernah kita tanyain tuh. Ali. Ali karpet. Bandar Karpet Tanah Abang. Oh, iya. Dia kan satu alma mater sama kita itu kan. Dia 3 emang. Bukan. Salemba. Alias di dalam. Kasus Jengri. Doi lucu cum, masih cum, marah cum. Doi Kasus Arab Nabang. iya, jadi doi itu jadi hiburan cum di dalam cum. Emang iya? Jadi kalau kita setiap hari kalau nggak salah Selasa Kamis ya, sore tuh misal mau puasa apa, kan main bola tuh, yang nontonin satu urutan. Dia musuhan mulu sama gue kan. Dia ngomong pakai bahasanya, Yusuf, hey, what are you doing? Gitu, Iya. Jadi tontonan orang tuh, lucu dia orangnya kan. Iya, dia orangnya heboh dia. Iya benar. Anaknya heboh dia. Lucu. Ah, sekarang kemana? Dapat bini orang sini ya. Nah, sini orang sini dia. Terakhir, Yusuf ayo main bola lagi kapan? Dia bilang Oh yang pernah lo ajak waktu main ini mini soccer sama kita. Oh itu orang Rusia tuh. Oh tuh Rusia beda. Beda sama gue. Sepupunya Putin. Masa gitu. Rusia sama gue beda dong, gimana sih? Iya, masa Putin. Enggak gue kira dia. Gue kira Dok. dia. Soalnya orang asing juga. Ya nggak semua orang asing sama dong. Tapi
kalau misalkan kan kalau orang bule itu panggilannya bule. Standarnya bule itu gue masih bingung tau sampai sekarang. Asing aja sih menurut gue, orang asing. Tapi gue nggak suka dipanggil bule. Nggak pantas Menurut lu ya. bule tuh ya orang Eropa, Amerika. Kok bule tuh kayak keju ya. Iya. Kayak makanan keju. Iya. Kayak gitu kulit juga sih. orang alergi habis kena udang gitu. Iya, merah tuh, benar. Kalau menurut gue bule tuh Rambut lebih ke situ. pirang tuh. Kayaknya ada yang baru nih Cum di publik. Apaan nih warna ungu gini nih? Liquid apaan Cum? Masa lo nggak tahu, megang-megang kagak tahu lo. Hmm. Ini freebase baru dari Public. Oh, iya? 60 mili. Dia rasanya apaan? Rasanya taro milky cream. Wush, Dia tuh mantap. freebase creamy yang punya 3 varian nikotin. Oke. Ada 3, ada 6, ada 9. Oh, jadi bisa milih kita ya. Iya kan. Aha. Jadi terakhir gue suka creamy-nya Public itu strawberry cupcake. Oh. Setelah gue coba dia nih, Ya. ya kan si Taro ini, Hmm. gue beralih cinta ke dia nih, ya kan. Wah, emang seenak itu ya? Seenak itu. Oke. Terus dia ada 3 tahapan apa namanya itu nikotin. Jadi lo bisa milih lo nikotinnya 3, mau tengah-tengah 6 atau mau 9. Tergantung kita. Itu adanya di Taro Milky Cream nih. Iya. Kuatnya di nikotin berapa gitu ya? Betul, Oke. creamy series dari Public. Mantep. Gue tes deh. Cocok habis buka puasa yang manis-manis, creamy series dari Public, Taro Milky Cream. Mantep. Apa? Aneh nggak tahu tuh mazhab apa tuh Ustaz. Cuman kalau Abah aneh, tangan lurus sholat. Maliki itu. Oh, iya. Imam Malik. Iya. Gurunya Imam Syafi'i itu kan di sini mayoritas kan Imam Syafi'i. Imam Malik tuh gurunya Imam Syafi'i. Ente masa nggak tahu? Jadi abang gue sholat gini nih. Set. Iya lurus begitu. Allahu Akbar. Iya. Belum pernah lihat tuh. Tangannya lurus, dia nggak pakai begini, nggak pakai Allah, nggak pakai gitu coy. Enggak pakai. Dia Iya. langsung Allah. Langsung aja begini Iya, ya. Allahu Akbar. Udah lurus tangannya. Atau yang gini nih, yang tangan Ada yang mungil. begini, Iya. ada yang begini, ada yang di sini. Nah, cuma teman ente Ali jangan syariah gitu. Sholat pakai peci Bob Marley. Merah kuning hijau dia. Ya sah, Sah. Cuman kan iya. etikanya ya kali ya. Benar. Pantes nggak Peci gitu. Bob Marley dipakai asli. Goblok Bob Marley dipakai. Mungkin dia pengen nyari penutup kepala, cuman nggak ada adanya itu, ya kan? Kan Iya, di benar. sono kan terbatas juga kan. Iya benar. Tapi saat kalau sholat begini sah dong. Ya sama mazhab Malik tuh itu istilahnya tuh salah satu ulama yang paling rujukan terbanyak di dunia juga, terutama kan di negara-negara Afrika rata-rata tuh Iya. Maliki itu. Bahkan dulu di zaman Imam Malik masih hidup itu seluruh Mekah Madinah itu gubernur-gubernur itu mewajibkan. Jadi semuanya ikut pendapatnya Imam Malik aja gitu. Karena Imam Malik tuh emang orang yang luar biasa Paling banget. digurukan lah. Iya, paling digurukan banget. Tua dia tua. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Baru meninggalnya baru. Enggak zaman dulu. Oh, dulu. Gurunya Imam Syafi'i. sih? Jadi doi Imam Maliki. generasi tabi'ut tabi'in. Jadi generasinya sahabat Nabi. Sahabat Nabi meninggal, ada orang yang murid-muridnya sahabat Nabi. Nah, murid-muridnya sahabat Nabi habis itu muridnya lagi. Nah, ini Imam Malik nih. Oh, generasi ketiga. Generasi ketiga. Setelah Nabi gitu. Ente nanya meninggal baru. Kira Ente kemarin mendingan meninggal baru. Masa kalau dia baru meninggal baru, masa dia bisa nentuin sholat lurus atau begini? Kalau yang meninggal baru Imam S. Arifin kali. Belum meninggal Oh, gila. belum ya, belum. Tadi ente sholat. Hah? Tadi ente sholat. Sholat dong. Wah, dia banyak perubahan. Boleh nggak Sat? Sholat tangan bajunya? Kan ini orang Arab juga nggak tahu nih apa maksudnya. Dia nggak tahu orang Arab ini artinya apa? Kan nggak tahu. Ini orang Indonesia doang Kenapa? gini. Kenapa agama patokan Arab? Iya enggak, maksudnya kan beda-beda Coba. orang. Iya, Ini iya, cuma benar. Indonesia. Boleh nggak Sat? Arab mengerti. Sah-sah aja nggak masalah. Iya juga sih ya. Cuma Cuman kayaknya kurang sopan, kurang adab Iya, aja. iya. Bener. Kalau ente pakai ini, kelakuan Ali pakai top Bob Marley nggak salah banget. Hah? Ente nggak sepantasnya ketawain Ali tadi tuh harusnya. Iya. Gue lewat Kampung Melayu kemarin telek. Total parah coy. Ini kan apa pulau apa? Iya, situ tuh dekat rumah lo tuh dulu yang lo tinggal yang tetanggaan sama Livi Renata tuh. Wow, Olivia Renata di Mana? pulau. Lupa gue namanya. Oh, Kebun Pala. Kebon Pala. Kebun Pala tuh ada 2 tau.
Mana? Rumah gue dulu Kebon Pala, Tanah Abang. Oh iya benar. Oh iya, Ini benar. Bapak Negara. Iya, gue pernah salah mesen tuh. Iya, Bapak Negara. Doi kalau banjir kalau ditanya banjir semana? Semata kaki, oh maksudnya lantai 2. Gitu. Iya kan? Orang gue pernah sih. Semata Paling kaki gue lantai nggak sampai 2. setahun tinggal di situ. Pas lagi hujan gede. Pernah lo kena Pernah banjir. semane? Itu kita mindahin barang tuh adu balap sama air dari got. Secepat itu ya? Kacau cum di situ cum. Cepet banget Iya, ya. soalnya kemarin gue lihat di Bekasi tuh banyak yang nggak sempet nyelamatin binatang peliharaannya. Jadi pas Iya. air surut binatangnya udah pada mati. Itu pas terakhir tuh pasti dia tuh di tempat gua waktu itu juga anjing waktu itu. Lagi juga dia bisa berenang ya. Kenapa lo ngapain? nyol? Kan bisa berenang ya Siapa ya? anjing. Lupa gua. Banyak Kan dia loh. bisa berenang maksudnya. Iya makanya harusnya bisa berenang. Cuman mungkin shock kali, Lemparin nggak biasa. batu. Cuma tar dulu. Kalau anjing Polda iya, kalau anjing bengkel kan nggak bisa tuh. Iya, Polda mah canggih. nggak les, Iya. nggak les. Iya, Kalau iya, anjing iya. bengkel nggak les. Paling nurunin noda oli doang di badannya itu kan. Mengenai banjir tadi nih, Jo, penasaran juga gue. Kalau misalkan kita banjir di bulan Ramadan, hukumnya gimana kok puasa sama sholatnya? Kan kita sejarah kita anyut, apinya anyut, nasi kita ambles ya kan? Kemarin ada ini juga apa namanya, dia sholat tapi maksain sholatnya itu di pas banjiran situ. Oh iya, kan nggak boleh. Kan kalau dia sholat, ya tahu gue yang video orang toto gitu kan. Nyelep Kan ke- air masuk ke dalam Nyelep ke tubuh. air gitu. Iya. Sujudnya nyelep ke Iya, air. Iya. Gimana? Nyelep ke air begitu telek. Tapi pertanyaan bener tuh, kita boleh nggak menunda? Kayaknya banjir nih, gue nggak puasa dulu. Boleh kalau misalnya lagi dalam keadaan musibah itu kan, kalau dalam keadaan agama tuh mendahulukan sesuatu yang darurat tuh lebih diutamakan daripada sesuatu perkara ketaatan gitu. Misalkan kita lagi sholat nih, udah mau masuk waktu isya nih, 5 menit lagi, oh gue belum maghrib nih. Set, tau-tau kita ngeliat wancoy mau kecebur sumur nih. Kalau kita tinggalin ini sholat, kita bisa dosa kan masuk waktu isya gitu kan. Tapi kita tinggalin, kita nolong wancoy itu lebih utama daripada kita nerusin sholat itu. Sama kayaknya misalkan kita lagi sholat, naruh HP sini, Mm. orang sebelah main nimpe aja gitu. Itu gimana tuh? Kita batalin sholatnya atau kita biarin aja? Khusyuk. Ya ambil aja lo tepak Berarti lah. batalin dulu. Batalin lo tepak tuh orang. Mana? Jangan sok kusu. Jangan sok kusu. Lagi lo mau sok kusu begini. Lo batalin lo tepak aja tuh orang. Cuman gue sering lihat tuh beberapa orang Mali, Ustadz ya, nggak tahu ya bisa siapa nggak. Jadi mereka sholat nih, set. Misalkan gue lagi nyari remote nih, Iya. om gue bakal kayak itu gimana tuh Ustadz? Jadi ngasih Iya. paham nggak? Pernah ngeliat nggak? Iya, Ustadz? iya, iya. Jadi kayak misalkan lu lagi nyari, misalnya lu mana sih likut gue masih likut Padahal lu lagi sholat. gue lagi sholat nih, set. Tapi gue tahu likut gue gitu. di mana. Terus gue gini, terus gue lanjut. Oh gitu. Iya, ada juga yang lagi sholat terus mindahin anaknya, sholat lagi. Ada juga yang lagi sholat. Gue gitu-gitu deh. Teman ente Ali kita pernah gapin juga sholat, ngangkat telepon dia. bener. Kita baru inget, bener. Ngangkat telepon dia. Tapi sholat lagi. Hah? Tapi lanjut. Iya lanjut sholat lagi. Jadi setelah gue pelajari ya mungkin ya kalau di kita masuk sapi kita ada tuh dalam sholat namanya tumak ninah yang bergerak lebih dari 3 kali batal kan. Nah di mazhab Maliki itu nggak mau wajib itu nggak termasuk rukun. Jadinya jadi dia mau kayak tadi yang lo bilang mindahin anak, Iya. dia mau ngapain jadi bebas aja. Yang gue tangkap begitu ya walaupun gue belum belajar dalam sampai mazhab Maliki. Cuma gue tangkap kalau dia sampai nurusin sholat, oh berarti boleh nih di mazhabnya Ya, dia tapi begitu. kalau ngangkat telepon si Ustadz ke dalam kebangetan juga sih. Ngomong dong berarti Kita kan. Iya. Istilahnya- Kalau di Nggak usah gitu. Kita lagi ngobrol sama bos. Tiba-tiba sini ngomong nanya. Nggak ada etikanya. Kita Iya. mau ngadep sini. benar. Iya nggak? Itu baru sama bos. Apalagi kan dia pos lagi sholat, dia kan bandar karet pas ditanya ya kan, nih Turki berapa duit? Nanya, kasih aja diskon cepet, lanjutin lagi. Lanjut lagi. Sumpah Ada yang bener begitu-begitu. cum, Iya, gue pernah ada. lihat Iya. dia ngangkat telepon, Iya. sumpah gue pernah lihat dia. Iya, soalnya gue juga pernah lihat waktu itu lagi kan kalau orang Mali kan kalau malam Lailatul Qadar ngumpul tuh. Ah, benar, Sholat berjamaah benar, tuh. benar. Pokoknya 30 hari Mhm. satu juz satu Quran tamat gitu kan. 10 hari. Dia lagi sholat begini tuh, dia sholatnya begini tuh, udah ke Asia-Asiaan dia tuh. Tiba-tiba begini, handphonenya bunyi, tak. Maksudnya handphonenya bunyi berisik kan, Iya. dia ngambil tuh mau Matiin. silent dong Ah, gitu. silent, iya. Dia ambil, balas dulu. Tak. Sumpah, Iya. dibalas Gua dulu pernah sama lihat dia begitu. di silent, baru dimasukin lagi.
Lanjut. Ya berarti dalam hukum mazhab Malik berarti yang gue tangkap Imam Malik berarti boleh berbuat kayak begitu gitu, yang sesuatu yang darurat dalam hal ngeganggu kekhusyuan berarti dia boleh ngelakuin itu gitu coy. Tapi sahnya tuh gimana Ustaz? Kan kalau kita misalnya kita ikut, kalau ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i gitu. Ada nggak sih ajaran yang tengah-tengah udah finalnya ini gitu? Apa sesuai kepercayaan aja? Kalau dulu waktu kita awal belajar sih kita sempat kritis juga kan nanya-nanya gitu. Kenapa sih harus ikut mazhab gitu-gitu? Istilahnya bahasa amannya imam-imam itu ngerumusin ajaran agama Islam yang bersumber dari Nabi nih. Dia ngerumusin. Nih dia ngasih tahu caranya begini, full nih teret. Kita tinggal ngikutin aja, dia tanggung jawab. Istilahnya begitu, sesimpel itu. Kasihan dia dong. Ya enggak, tapi mereka memang orang kompeten gitu. Dan Nabi dan mereka belum lahir, Nabi udah mention mereka, udah ngasih tahu. Iya. Kayak misalkan Imam Malik dikasih tahu nanti akan datang orang-orang di seluruh penjuru dunia datang ke Madinah untuk belajar kepada seorang yang bernama Imam Malik. Dikasih tahu disebut nama Nabi, bener. Habis itu tentang Imam Syafi'i nanti dikasih tahu nanti ada seorang anak keturunan dari Quraisy, kan keturunan Quraisy tuh Imam Syafi'i kan. Nanti banyak dari hampir seluruh dunia ini belajar juga sama dia nanti. Kayak gitu. Bener akhirnya lahir. Jadi Nabi udah ngasih tahu keempat imam itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i sama Imam Hambali. Udah dikasih tahu sama Nabi. Coba ulangi. Abu Hanifah, Yeah. Hambali, Syafi'i, Maliki. Maliki benar, Maliki. Iya. Oh iya. Jadi ya udah memang semua-muanya tuh benar-benar aman gitu. Iya, dan mereka memang kompeten gitu. Kalau Eropa, imamnya saya Eropa. Rata-rata kalau di Eropa itu campur sih coy, banyak coy. Campur. Kalau seluruh dunia top one-nya nih Abu Hanifah. Abu Hanifah. Abu Hanifah, Imam Aneh malah Syafi'i. jarang dengar Abu Top Hanifah one-nya. tuh. Banyak kalau di negara-negara kayak yang Hindustan tuh, kayak India, Pakistan, terus negara-negara Turki, negara-negara yang kayak semacam kayak Rusia sekitar. Nah, itu pakai mazhab itu tuh. Abu Hanifah. Kalau di Indonesia Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. itu yang ini ya, Ahli Sunnah wal Jamaah itu ya. Iya, intinya kalau mazhab Syafi'i yang paling kentaranya subuh kunut. Nah, dia doang tuh Imam Syafi'i doang. Gini. Subuh Abang kunut. gua enggak tuh. Iya, Di gua enggak ada. kunutnya di witir. Kalau mazhab lain biasanya itu pas witir. Kalau di kita kunut sholat wajib tuh cuma di sholat subuh doang tuh Imam Syafi'i doang di antara 4 imam itu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal sholat Ustaz ya. Aneh kan karena bulan Ramadan aneh banyak pelajarin kan. Aneh dengar kan kita sholat kan banyak bacaannya kan. Katanya syarat sahnya itu Al-Fatihah sama tahiyat. Benar Iya, nggak? benar. Rukun Jadi qauli kalau itu. kita baca Al-Fatihah, habis itu kita Bismillahirrahmanirrahim, habis itu kita ini nggak usah baca apa-apa nih. Kita tahiyat, udah sah. Ya sah, benar. Itu kan rukun. Al-Fatihah tuh rukun, terus tahiyat kayak begitu. Berarti kalau Yang lain itu buru-buru begitu sunnah aja, aja, iya, begitu iya. aja. Emang Atau buru. sesimpelnya yang ininya aja kayak misalkan lu ucap subhanallah aja gitu, bisa ruku subhanallah, terus sami Allahu liman hamidah subhanallah gitu, biar cepet bisa aja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i harus ada nama salah satu rukunnya tumaknin, harus tenang dulu. Iya. Jadi perpindahan dari satu gerakan-gerakan lain tuh harus ada jeda diem gitu. Nah, makanya itu nggak boleh kalau kita dalam mazhab Syafi'i menerima telepon gitu-gitu nggak boleh. Iya, oh gitu. Kalau di Arab biasa orang misal lagi sholat imam-imam nengok-nengok, pegang-pegang jenggot tuh biasa dia biasa. Kalau di kita nggak boleh begitu. Berarti yang terawihnya cepet-cepet tuh, tahu nggak lu sering dapat kabar? Berarti baca Al-Fatihah doang kali itu. Allahu Akbar. Tapi Kan nggak- kayak tapi nggak kemarin secepat tuh itu ada juga ya. fenomena sholat tarawih tercepat ada di kota Blitar. Tepatnya di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Blitar. Sholat tarawih dilakukan sebanyak 23 rakaat hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Itu kan gimana itu bacaannya tuh? 10 menit. 23 10 menit. Berarti ke 23 Kita nggak usah baca, gerak doang kayak lebih dah ya. 23 bagi 10 berapa ya? 10 menit. 23 bagi 10. 23 bagi 10. 23 bagi 10. 2 Setengah detik. menitan kali, setengah menit berarti serokat kan, kurang lebih. Iya. Gimana tuh Ustaz? Setengah menit. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya tumak nina, nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa itu nggak sah sholatnya. Cuma kan dalam konteks ini dia pondok pesantren, mungkin dia ada ilmu keyakinan sendiri Iya, yang kita belum tahu. Tapi kalau dalam jumhur ulama mengatakan bahwa hal yang kayak begitu nggak tumak nina itu bisa membatalkan sholat. Dan bahkan dikasih tahu 11 rakaat taraweh. Lo kalau lo ngambil istilahnya kuantitasnya tapi lo cepet, lebih baik lo 11 tapi santai daripada lo 23 buru-buru. Iya. Nah, Iya rata-rata yang 23 cepet-cepet sih.
Iya. Tapi nggak kurang dari 10 menit. Iya, juga tapi sih. nggak secepat itu juga sih, Cum. Itu kecepetan sih. Anjir cepet banget 10 menit ya. Udah sama taraweh. Udah sama witir. Belum. Udah kan berarti. Udah 23 ya? 20 ya? 20 sama Yang kayak begitu coba diajak ke pesantren kita. Kalau setiap malam satu Quran. Hah? Satu malam? Subuh kelar baru. Iya. Iya. Ayo. Oh. Serta aja ada tuh kan dulu viral pondok pesantren Al-Fatah Magetan. Gua kok baca lah masalah Jumat jempol dia begini. Pahalanya. Nahan gitu, nahan. Tapi tiap 2 rakaat, misalnya tiap 2 rakaat selesai, santai, ntar boleh ngopi dulu, tenang, nggak langsung yang Iya 2 rakaatnya berapa lama, Stat? iya memang. Satu juz berarti ya mainnya. Iya. Lebih lah orang Lebih ada sekitar 144 surat. sekitar 1,5 jusan lah, lebih gitu 1,5 ada juz. ada iniannya. Berarti sekali diri 30 menit lah ya. Itu kelar itu sekitar biasanya start di jam 9. Jadi kan kalau misalkan tarawih yang paling bener nih, kemarin tuh ada tuh aneh liat konten ulama apa dari mana dia ngasih usulan tarawih jangan dideketin waktunya Isya. Sebenarnya kalau kita maghrib kan istilahnya orang ahli kesehatan Singapura kan nurunin dulu gitu istilahnya kan habis makan segala macem. Harusnya ntar waktunya tarawih itu santai dulu, boleh nih sholat Isya habis itu tunggu misalkan jam 9 nanti tarawih. Kalau kita kan habis sholat Isya badliyah langsung begitu. Nah di pondok pesantrenannya tuh kayak gitu, dia santai dulu, mau makan dulu, tenang Kasih dulu, waktu ngopi, dulu, kasih waktu santai dulu. dulu. Kasih waktu Iya, dulu. tapi Santai jam dulu. 9 habis itu sahur. Ya, Tapi habis itu jam 9 santai kita dulu, sahur, tapi iya. sampai subuh. Iya. Ya bener Enggak lah, perlu istirahat dulu. 8:30. Sahur kelar, Setengah iya. 9 ya. Sahur kelar tuh. Harusnya kan Mau, kalau misalkan gue. Isya tuh yang 7 Ayo. ya. Sekali aja tes Yuk, minimal yuk. seumur hidup enak. Oh, apaan? Ini ke pondok pesantren yang satu jatuh Al-Quran. Aneh mau. Karena ini kapan lagi bulan suci Ramadan cuma ada 1 kali loh. Belum tentu kita dipertemukan di Ramadan tahun depan. Ayo, Oh, Bocum mau ngajak gue. Oh iya benar. Waktu apa Cum? Apaan tuh malam apaan namanya? Lailatul Qadar. Bukan dia tapi apa? Nipsu. Bukan Isya apa? Itikaf. Itikaf. Iya, 10 hari terakhir memang di Itikaf sana di kan. di Sunda Kelapa. Isinya orang Kacang. Mali semua. Oh di Iya, banyak orang Mali. masjid mana? Di Di, Tanah Abang. dia di PLN, Masjid PLN. Oh. Di Tanah Abang. Isinya orang Mali selalu bikin tuh. Iya memang 10 hari terakhir. Mulai terakhir tuh. Ah. Itu tuh 10 hari tuh namatin 1 Quran. Yang Itu benar lama malah juga dirinya kalau 10 juga. hari terakhir tuh yang Masing-masing lebih benar berapa lagi. orang? Masing-masing berapa? Pokoknya biasanya sehari itu 3 juz. Sehari 3 juz nggak mainnya. Kan 10 kali 10 langsung 30 Iya. juz. 2 rakaat. Cuman lama. Nah, mereka juga begini mainnya megang Quran. Iya. Oh, gini. Iya. Baca. Enggak, yang baca imamnya mereka gini aja. Tapi ya gini juga boleh. Ini biasa ikut 2 rakaat terus tidur. Gede. Capek sejam 2 Langsung ke rakaat. belakang ya. Iya, 2 rakaatnya Langsung ya. sejam enggak. Boleh. Habis 2 rakaat kayak main bola. Wait, sorry. Boleh kan? Zaman gua kecil juga begitu tuh taraweh. Iya. Hilangin tuh biasanya ganti-ganti tuh. Apa yang rokas selanjutnya nggak dulu. Iya, boleh gitu. kan gitu kan? Boleh. Boleh. Tiduran dulu. Tapi ya ikut ke pesantren Ustadz Jojo. Belum kayaknya. Hebat belum. ya. Ente kan abis puasa mau ngelamar. Belum. Iya mau ke sono kan main kan. Iya. Iya makanya kita kesini dulu. Jadi ada di satu masjid kan besar. Jadi ada beberapa kelas. Lu mau pilih yang kelas berapa nih? Yang ada yang sehari satu malam 1 Quran. Ada yang 1 malam 10 juz. 10 juz per 3-nya Al-Quran. Terus ada yang di masjid-masjid yang sekitar desanya musola tuh rata-rata 1 malam 1 juz. Yang 1 Quran. Iya, jadi sampai 29 hari ke-29 30 yang tuh. sehari sebelum taraweh itu udah kelar tuh 30 juz. Gitu. Sejuz lebih dikit dah. Kita yang ambil 1 Quran. Rata-rata. Sehari. Belum bisa gua. Belum tentu. Capek cum. Boleh duduk. Oh, boleh duduk. Kalau capek. Iya, habis 2 duduk. rakaat lu nyantai-nyantai dulu. Enggak, sholatnya duduk boleh enggak, Sat? Capek nih, enggak kuat nih. Boleh. Duduk, tuh. Boleh kalau Boleh duduk. sholat. Emak gua juga soalnya udah duduk mulu deh. Iya, kalau kita kan masih muda. Iya. Tapi maksudnya kan misalnya 1 jam nih enggak ruku-ruku. Ah. Kita aduh enggak kuat nih. Nah, dari berdiri tiba-tiba duduk boleh nggak? Boleh. Boleh. Abahnya sering begitu. Bukan dari awal aja. Kan mengusahakan dulu. Iya, yang pertama kan lu harusnya kan kewajiban untuk sholat itu kan pertama berdiri. Berdiri jika mampu kan. Kalau Kamu misalkan udah berdiri. nggak kuat, Udah nggak kuat baru Duduk. aja udah. Pilihan ketiga, Sat, diri, duduk, tidur. Berbaring. Rebahan udah. Oh, rebahan udah. Itu sholatnya orang sakit.
Itu udah paling mentok tuh. Udah paling mentok udah. Pakai isyarat atau yang orang yang udah di opname gitu terus udah apa segala macem, ya dia biasa diambil wudu atau dipakai tayamum gitu. Ya udah dia sholatnya pakai isyarat aja, pakai kedipan mata udah. Tuh, tidak ada yang bisa menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Emak gue tuh yang gue heran tuh kalau misalkan di mobil tuh sholat maghrib kan waktunya pendek ya, dia selalu tuh sholat tuh, tapi kan mobil kan belok-belok ya. Nah, gue pernah debatin gue pernah debatin sama emaknya cewek gue. Bukannya debatin sama cewek gue sih. Gue bilang itu nggak sah. Gue bilang, kenapa gue bilang nggak sah? Sama ember kan ada Ustadz Jojo kebetulan nih. Mungkin bener kata Wancoy, ngelihatnya maghrib dekat, maghrib cepat. Jadi mending gue sholat di mobil yang macet. Kalau gue bilang nggak sah karena kita di negara yang masjid tuh di mana-mana, pemerintah sholat di mana-mana. Jadi tidak ada urusan lu karena ngejar lu sholat di mobil. Menurut Ustadz gimana? Kalau di puncak macet. Iya kalau di puncak beda urusan. Ini dia di jalan biasa di tol gitu. Ya pokoknya dalam kalau kita terjebak di satu macet yang sekiranya emang bener-bener udah nggak ada tempat buat bergerak atau di space di kanan kiri atau nanti bisa membahayakan orang lain gitu atau kita berhenti kalau berhenti atau apa. Nah itu ada sholat namanya sholat hormatil waktu namanya. Itu boleh kayak begitu dengan modal tayamum doang. Tapi dengan catatan nanti sampai rumah atau sudah menemukan masjid musola itu udah harus dikodok sholat lagi itu. Tapi kalau dalam keadaan lapang gitu maghrib ya itu dia. Kalau kita sholat wajib tuh kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa di atas kendaraan. Karena salah satu rukun tuh wajibnya sholat di mazhab Syafi'i itu harus ngadep kiblat dia. Misalnya kita lagi ngadep kiblat gitu naik kendaraan, kalau tuh mobil stabil ngadep kiblat, tahu dia belok kiri beng, dia artinya dia paling dari kiblat. Gitu, Nah makanya bolehnya itu sholat sunnah doang kalau di atas kendaraan. Sampai rumah nggak boleh sholat wajib. Tapi kalau misalnya nanti sampai rumah ganti deh. Sholat sunnah boleh, sholat wajib nggak boleh. Sholat wajib nggak boleh. Ente kan bule nih Cum, hitungannya. Jadi kalau misalkan gue inget-inget bulan Ramadan di kampung gue di Padang waktu itu emang total sepi banget. Dan kayaknya juga udah banyak yang tahu lah. Yang gue belum tahu justru gimana sih kayak budaya bulan Ramadan di Mali. Barangkali Pocum pernah di sono bulan Ramadan atau pernah dengar. Kayak mukul beduk gitu ada. Mukul beduk nggak ada. Nggak ada kan kambingnya kan nggak tebel-tebel lihat Oh iya. Kan nanya. Lu ngeledek jatuhnya. Kan udah lihat kondisi Kan kambing. bikinnya buat kaleng biskuit ya. Ada tuh pinggiran Tanah Abang yang kaleng cat yang gambar Upin Ipin, yang gambar Upin Ipin kan. Iya. Itu paling itu tuh. Gimana sih Cum? Kebiasaan bulan Ramadan di Mali gitu. Kalau gue belum pernah sih sebenarnya. Gue dari mulai puasa nih full di Indonesia kan. Cuman kalau dengar cerita dari nyokap bokap ya, apa ya? Ya sebenarnya hampir mirip. Kayak di sini, ya kan. Cuman bedanya mereka tuh kalau bulan puasa, ini positifnya ya. Biasanya kita kegiatan 100% gitu. Mereka tuh akan ngekat kegiatan mereka 50%. Jadi ini bulan fokus ibadah gitu. Oh iya, kayak kerja misalkan cuma 2 hari, 3 hari Iya, gitu. kayak gitu. Tapi bukan malas jadi di rumah ya. Tapi disupport pemerintah kayak gitu tuh Cum? Enggak dong. Oh, cuma lebih Cuman ke dari pilihan mereka, pribadi aja. Mereka jarang yang kerja kantoran kayak kita yang punya kewajiban, rata-rata kan pedagang. Ya gitu-gitu. Jadi makanya belanja lebaran mereka itu sebelum bulan puasa masuk. Oh, biar nggak Jadi lupa. pasarnya rame tuh. Iya. Misalkan Bulan bulan puasa kosong, seminggu ya? sebelum puasa, seminggu sebelum puasa belanja tuh buat puasa sampai lebaran. Kayak gitu. Kayak Jadi nyepi di Bali berarti ya. Bali. Iya, kayak nyepi, situasinya sepi gitu, ibadah doang. Fokus. Mereka beraktivitas cuman tidak sepenuh itu. Jadi kayak gue nih misalkan ya gue biasa kerja lah gini, kayak ini ntar pulang nih bokap gue pasti kayak lu bulan puasa mau nggak puasa masa pulangnya sama, hargain lah bulan puasa gitu. Jadi mereka punya penghormatan lebih kepada bulan Ramadan gitu loh. Kayak dalam 12 bulan masa Tuhan ngasih gue 1 bulan untuk 1 bulan ini ibadah sama gue 11 bulan dunia boleh deh. Masa gue nggak bisa cuma diminta 1 sama Allah gitu. Keren. Mereka segitunya. Gokil ya. Penghormatannya segitu Penghormatannya. Semuanya? Enggak lah, tetap ada Enggak dong, bang-bang juga kan. yang kayak nyari takjil kayak ente ada. Yang YouTuber kulicoynya jalan. Enggak semuanya. Ada yang iya, ada yang ini, ada yang enggak. Cuman
nggak enaknya puasanya sana kan buka puasa 7:30 ya, jam 7:30 gelapnya ya. Nah tapi sahurnya sama sama kita. Oh iya? Jam Jadi lebih panjang dong puasanya. Iya, lebih panjang puasanya. Itu lebih panjang deh. Jam 7 lah dia baru gelap tuh. Puasanya lebih panjang Berasa dia. juga ya doi. Berasa banget puasanya. Yuk cobain. Wah, gue mau nyarinya lebih cepet juga. Ada tuh di Rusia ya? Iya, sejam tuh pengen gue ngerasain Iya, tuh. sejam. Wah, gue nge-banking tuh kayaknya. Gue ambil 5 hari langsung dah. 5 jam ya. Itu Ustaz gimana Ustaz ya? Puasa. Biasanya dia ngikutin waktunya tetap normal kayak misalkan waktu kita, tapi dia ngikutin fatwa ulama yang di negara sekitar yang normal. Misalkan di Turki kan Islamnya misalkan kuat tuh ada ulamanya. Nah, negara-negara yang bertetangga sama itu harus ngikutin berkiblat kepada Turki mengenai ukuran waktu puasanya itu. Oh jadi dia nggak sepuasa sejam Nggak dong? bisa begitu, enggak. Oh terbenam matahari makan. Terbit puasa. Enggak Tetap kayak gitu. Iya kalau Tetap kayak gitu aneh sih jatuhnya. Iya, orang bulan puasa pada pindah aja ke sana. Sama kayak orang Arab yang musim kalau haji. sholat gimana? Maksudnya Di sholat dempet dong. waktunya. Wah, gua nggak tahu deh kalau misalnya di sana Di subuh misalkan tiba-tiba udah terang terus gelap lagi berarti Ya, dempet kesiangan. sholatnya. Iya. Iya sih memang sih. Karena kan zaman dulu Nabi belum sampai kerana ke daerah itu tuh gitu istilahnya tuh dakwahnya kayak gitu kan. Nabi Mungkin baru- perubahan cuaca itu dulu juga perubahan iklim kayak cuaca kayak gini juga mungkin Baru ya? nggak tahu juga apa mungkin dari dulu atau mungkin emang ini baru gitu. Hmm. Tapi biasanya kalau yang gue pernah pelajarin memang harus ngikut rujukan ulama yang dekat negara terdekat yang normal gitu sama kayak kita gitu. Karena dulu Nabi bilangnya utlubul ilmu walau kana bisin. Dengerin, Artinya coy. apaan tuh? Nah. Apaan artinya itu? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hmm. Oh, Sin itu Cina. Sin Cina. Nabi juga pernah bilang utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wah, tahu dah. Dia mah tau ya kolamon kolu doang sebelum sekarang loko dulu. Dia mah taunya kolamon Utlubul kolu. ilma minal mahdi ilal lahdi. Nggak tahu gue apaan tuh artinya. Tuntak ilmu. Ente Dari- begini orang mulu. Bisa di sono gini-gini loh. Mau kasih bingung. Berarti ketahuan kan kadar sono. Ini sono lo menang ya. Kadang sono. Iya kata Nabi, kita itu selama hidup harus tetap menuntut ilmu Benar, dari benar. kita lahir sampai kita ke liang lahat. Jangan pernah berhenti coy. Berarti yang kemarin begini-begini tuh nggak ngikut Nabi tuh ya? Enggak cuman harus dilurusin juga tuntut ilmu walau ke negeri Cina kita ngeri dia belajarnya sama Coyun 4 kita nih. Nggak maksudnya jauh. Ya, jauh gitu ya. Iya kenapa waktu itu sebutnya Cina Stat ya? Em, Walaupun. Berarti Iya, kan ada walaupun. something negatif kali di negara Cina ya, walaupun di Cina gitu. Apa gimana tuh Stat? Karena sebenarnya ketika ilmu hikmah tuh Nabi nyebarin ke sahabat Nabi itu kan banyak sahabat Nabi meninggal dan itu banyak ilmu-ilmu hikmah tuh yang terurai seperti diam adalah emas. Itu kan kalimat orang mengatakan tuh padahal dulu Nabi yang ngomong kayak gitu. Oh, iya? Iya, diam adalah emas. Terus salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tuh dengan menjaga lisan. Kayak gitu tuh padahal ilmu-ilmu dari Nabi ngomong misalkan ada yang periwayat yang riwayatnya nih sahabat Nabi ulama-ulama penerusnya itu. Nah, kadang-kadang kan ada yang kitabnya hilang. Terus segala macam. Nah, ilmu-ilmu hikmah itu tersebar kepada orang-orang seluruh manusia. Kan dulu pusat peradaban ilmu Islam itu kan orang-orang non muslim pada belajar semua. Di kota Bukhara sana kotanya Imam Bukhari, di mana namanya terus banyak lah negara-negara Samarkand gitu, di negara-negara banyak dulu pusat ilmu. Orang-orang non muslim belajar semua. Kayak Ibnu Sina kan dibilang kan bapak kedokteran dunia, orang-orang non Ya, muslim padahal pun belajar. ilmu-ilmunya dari Nabi juga. Iya, dari Nabi ilmu-ilmunya. Cuman dihak ciptain aja sama Iya. mereka. Nah, ilmu itu seiring berjalannya itu banyak misalkan orang yang meninggal dunia, ulama-ulama itu banyak orang yang bisa jadi lupa ilmu itu. Nah, ditangkaplah sama orang-orang yang masih ingat ilmu itu gitu. Iya. Dan diganti penciptanya sama dia. Bener. Hak cipta. Hak ciptanya diganti, Masya Allah. Jadi pemimpin tuh berat sih Stat ya. Berat tanggung jawab. Tadi Tadi gua nggak mau. tadi yang Wancoy cerita yang mana yang anjing meninggal dunia ya? Oh, anjing. Yang tadi yang lo bilang Jadi ketinggalan doang nggak banyak. meninggal. Nggak meninggal enggak ya? Itu Ada gue yang temen kucing temen gue meninggal. pas banjir. Jadi nggak keburu ketolong, pas balik-balik
kan ngungsi tuh 3 hari masih di kandangnya kunci. Wah itu iya, Meninggal. sadis. Kalau Tapi bisa- emang sibuk deh kan bareng-bareng. Iya bukain aja dulu kuncinya harusnya. Dulu di zaman Khalifah Umar Dibenahi. pernah tuh coy kejadian coy. Kan dulu istilahnya Sayyidina Umar pusat pemerintahannya di Madinah. Semua sahabat-sahabat Nabi yang lain itu dapat tuh. Salah satunya di Iskandariyah yang sekarang namanya Mesir. Ada sahabat Amru bin Al-As namanya radhiyallahu anhu. Nah, itu di sana tuh. Terus ngirim laporan ke Sayyidina Umar, ada banjir bandang kayak gini-gini segala macam ke Sayyidina Umar kan. Bilang, "Oh." Terus kirim surat lagi balik, berapa orang korban di situ? Dia bilang, "Enggak ada. Cuma 1 ekor anjing doang yang meninggal." Dia sholat malam dia nangis sama Allah, takut katanya. Nanti saya bakal dituntut gara-gara ada 1 anjing di Mesir sana. Padahal dia ngomong di Madinah, di Mesir sana ada seekor anjing meninggal dunia. Allah bakal tanya saya, kepemimpinan saya nanti di hari kiamat katanya. Padahal jauh ya. Jauh padahal malah takut. Tapi sangat dia takut menguasai begitu. situ juga. Menguasai itu kan di iniannya dia, gubernurnya Sayyidina Umar. Sahabat Nabi itu dia Dulu 1 ekor kerajaan anjing Islam aja tuh- takut dia. Tuh. Di zaman dia 2/3 dunia kan dikuasain. Buset, Islam. Karena dulu yang nguasain dunia itu kan Romawi setengah dunia, Persia setengah dunia. Nah, di zaman Khalifah Sayyidina Umar, dua-duanya ditaklukin, Romawi sama Persia. Cuma bedanya Persia dia total nggak ada sisa. Dia nggak mau ngormatin Islam, dihancurin sampai habis Persia Persia itu tuh. sekarang Rusia, Iran. Oh. Iya, itu negara-negara dulu Majusi yang nyembah api itu dia. Kalau Romawi dia mau ngikut sama pemerintahan Islam, itu aja bedanya. Jadi sama Islam di sampai sekarang istilahnya sisa-sisa kerajaan Romawi masih hidup. Kalau Persia total rata. Gara-gara itu akhirnya di zaman Khalifah Sayyidina Umar udah dikuasain, sahabat Nabi dikirim-kirim ke beberapa negara jadi gubernur. Jadi tinggal nunggu report aja gitu. Ntar Kita. disidakin gitu. Gede loh kita loh. Oh dipikir-pikir gede banget. mana orang zaman dulu lagi yang tinggi-tinggi. Iya gede-gede katanya. Gue baru nonton tuh habis sahur tadi tuh. Apaan? Nabi Adam katanya 30 meter. Iya emang bener. 60 hasta Iya, 60 hasta. tingginya. 30 meter orang gimana tuh? Sepatunya beli di mana tuh? Gimana ya? Iya, Gede-gede bisa banget. segedung itu. 30 meter. Iya Iya lah benar. segedung. Orang mau di Mekah ada telapak kaki ya, Sat ya? Ah benar. Di Sri Lanka ya? Iya, Iya, kalau telapak nggak salah. kakinya. Nah nanti keadaan semua penduduk surga tuh segitu coy kita coy. Segede-gede gitu. Iya insya Allah kita semua masuk surga semua. Amin, ya. ya Allah. Nah itu tinggi segitu tuh coy. Semua tuh manusia. Terus kita umurnya kurang lebih Apa enggak ketinggian? Sat? 30 sampai 33. Oh lagi fit. Iya Gimana, benar. bagus-bagus aja. Karena Umurnya? umur segitu ya Enggak berubah-ubah. nggak berubah-berubah udah abadi Ajib ya? aja udah. Abadi. Ajib ya? Usahawi. Coba lu ingat-ingat waktu umur 30 lagi gagah-gagahnya enggak? Gagah. Iya benar enggak? Gue rusak. Gue mau 31 Stat. Ah, Gua mau 31. iya lagi badan lagi fit-fitnya kan? Fit, Iya alhamdulillah. bener. Itu makanya Anda penduduk dapat, surga. kita dapat 7 bidadari. Iya. Nah bini kita gimana tuh Stat? Jadi ratunya. Wih, ratu lebahnya dia. Ya ratu lebah. Tapi ada Haci lu. ada ini nggak Stat? Ada cemburu nggak kayak? Enggak ada. Kenapa nih Kan bidadari? kan Allah Keluarin. Allah udah bikin di orang masuk surga tuh hatinya udah bersih dari sifat dengki, sifat hasad, sifat iri segala macem. Dan kesenangan laki-laki sama perempuan tuh beda. Tapi kita tahu nggak tuh bini kita? Ya tahu lah Tahu. coy. Dia kalau bini kita nih, dia kan istilahnya apa yang kita lakukan ibadah nih kalau di selamat atma kita, ibadah pahala kita ngalir tuh ke bini kita tuh coy. Nah dia itu masuk surga 500 tahun lebih dulu dari kita. Kenapa? Karena kita ditanya dulu selama hidup di dunia nih, tanggung jawab ya kan. Karena kan kita imamnya. Iya, kita tanggung jawab, kita tanya dulu, dia masuk surga duluan, perempuan, makanya enak perempuan begitu. Ketemu ini nggak raja? Apa kalau kita kan bidadari dia? Pangeran. Iya. Nggak ada. Oh kalau jadi Allah bikin tuh kesenangannya perempuan. Lu pernah nggak lihat konten nih? Gue baru dapet gambaran. Oh kenapa itu perbedaan laki-laki sama perempuan di surga tuh kesenangannya beda. Lu pernah lihat gak konten yang ada perempuan yang kasih gambar? Nih kalau lu enaknya dapet cowok yang kayak Raya yang ngegepin selingkuh. Oh ya nggak apa-apa. Iya, Pernah nggak lo iya, dapetin? pernah. Nah kayak gitulah. Oh jadi kesenangan Istilahnya kayak sifat dasar fitrahnya wanita itu nanti di surga dia dikasih perhiasan kesenangan Oh iya sendiri. shopping bang. Nanti dia punya kesenangan sendiri, terus dia punya selir-selir kayak gitu. Jadi dia nggak butuh laki-laki gitu. Emang kalau cewek Kesenangannya dia di situ. kalau cewek mainnya gagah-gagahan. Iya. Maksudnya gak gimana? Gagahan kan dia emas barang-barang branded. Nah, itu, barang-barang persis. yang pokoknya Persis. tampil, ya kan? Gue tampil terus gengsi-gengsian ada selir-selir buat gosipnya dia apa segala macam. Nah kayak begitu persis. Berarti kalau laki-laki
Bebas. Perempuan berarti ya. Kalau laki-laki ya udah lo akuin aja emang. Makanya dikasihnya Bebas keliling, Iya. bebas dari. Iya dan Tapi bini kita tahu, ratu kita tahu tuh, kita keliling itu bisa. kan Boleh kan? Boleh kan Sat, ya? nggak ada iri, nggak ada Nggak ada nggak ada iri. haras Ya udah, asal dikasih nggak ada izin boleh. benci. Iya. Mah aku mau sama si A. dari ketiga gitu. Tapi kecantikannya istri kita itu 70 kali lipat daripada bidadari cantik yang surga. Berubah dong mukanya Sat. Iya. Dan bidadari yang paling jelek di surga itu sama dengan wanita yang paling cantik di dunia dikali 70 kali lipat yang paling cantiknya. Itu yang paling jelek tuh di surga tuh. Anggap Davina Karamoy kali 70 kali. Nah, Lebih itu lagi yang tuh. paling jeleknya. Paling jelek tuh. Heeh, itu paling jeleknya tuh. Buset. Nah, terus istri kita lagi dikali lagi 70 kali lipat lagi itu ratunya itu lebih cantik lagi deh. Oh berarti paling top tiernya bini kita berarti. Iya, minum Top. Iya. minum susu kelihatan. Oh iya, buset. Transparan dong Sat. Iya. Nah, kayak gini aja kita ngomongin perempuan seneng kan ya. Emang kesenangan Iya sih, laki-laki iya, bener begitu. sih, ya. Tapi kalau perempuan kesenangannya itu dia perhiasan, dipakein perhiasan gitu iya. sekali. Nah, gue baru dapat pemandangan tentang itu di konten-konten yang itu tuh. Oh iya iya. Oh iya, dan semua mengiyakan iya perempuan kayak gitu. Oh pantes nih berarti fitrahnya perempuan Iya, begini. iya, kayak- Karena dulu ketika gue dapat kan ada tuh dijelasin di surat Yasin tuh kan duduk dipan-dipan sama pasangan-pasangan itu dapat pernah tanya tuh sama guru gue kan kenapa kok perempuan nggak dapat bidadara gitu seperti laki-laki bidadari. Nah ini yang kamu harus tahu karena kesenangan laki-laki dan perempuan tuh beda. Dan dia tuh Allah kasih tahu kan karena Allah yang nyiptain perempuan kan. Jadi tahu yang menciptakan tuh tahu tentang tabiat yang diciptakannya sama kayak kita gitu. Makanya kita dikasih bidadari. Laki-laki sama perempuan dikasih barang-barang branded semuanya tuh Iya. perhiasan Pokoknya berlian, update segala semua. macam. Iya. Iya. Pokoknya paling gagah Dan deh. itu bagi dia kesan suami gue mau ini sama bidadari sih. Gue gak peduli Iya. gitu. Ya, tapi kalau misalkan di sono udah begitu semua, gimana ngiri-ngirinya ya? Nah ini emang gak ada berarti udah udah nggak dicuci ada ya? Udah coy. kesenangan dia Ya udah udah berarti udah senang aja Tapi gitu. pasti kita nyari sama bini kita mulu coy. Karena apaan kan 70 kali lebih cantik daripada yang paling jelek Tetep itu nyari coy. juga. Tetep Tapi juga pasti bini bawel nggak bini kita kayak di dunia? Ya. Bosen juga Nggak cantik. ada. Kalau cantik ngomel? nggak ada, udah nggak ada. Udah Di sana baik, tuh udah udah. kita bicara udah soal udah kebahagiaan, seneng-seneng, udah nggak ada rasa duka lagi, Iya. gitu, nggak buang air kecil, nggak pernah sakit lagi, iya. Nggak kencing gitu ya? Nggak Betul deh, kencing betul nggak? deh nggak ada bahasa. Ah bosen nih makan sop mulu. Nggak Itu udah ada tuh. nggak Nggak ada. ada, nggak ada. Sebelum Muhammad sate kambing dulu, udah kagak ada. udah kagak Nggak ada, kepake. kagak ada, udah kagak Wah, pakai. seru ya di surga ya. Iya seru banget ya. Tapi Kita bisa ketemu nggak? Ya Bisa. Allah, aku Kenal nggak? Ketemu Wancoy. Jadi satu orang itu Allah bikin dimensinya ada 4 pintu yang pernah gue baca nih tentang kehidupan. 4 pintu, satu pintu kalau dia mau jumpa langsung sama Allah. Kita jadi punya ada satu akses kita benar-benar bisa jumpa sama Allah. Yang kedua itu bisa jumpa sama para malaikat sama teman-teman kita selama hidup di dunia. Terus satu lagi pintu ini khusus untuk istri kita sama bidadari. Yang satu lagi itu pintu yang ngadep ke neraka. Wah, anjir, Nanti akan diperlihatin orang-orang yang dulu misalkan suka ngina-ngina kita gitu segala macam ngezalimin kita di neraka dan dia akan ngelihat kita gitu. Ih, kasihan. Misalkan yang kemarin lu ceritakan yang orang bensin Pertamax ngejolimin lo gitu-gitu kan terus bisa neraka. Wancoy, tolongin gue dong bodoh. Wancoy. Iya gitu. Bodoh. Wancoy, tolongin Iya, dong gimana coy tuh? gitu misalkan. Iya. Nah itu Coy, ada coy, satu. Maafin gue coy. Ntar gue omongin baik-baik coy. Gue udah maafin tapi cuci dulu situ. Kenapa Allah kasih satu pintu ke itu supaya dia tahu nikmatnya dapetin surga tuh kayak gitu. Selama lo hidup di dunia kan lo berbuat baik inilah yang lo dapet gitu. Dan lo lihat bagaimana manusia selama hidup di dunia yang hidupnya jahat. Nah kayak gitu. Gitu maksudnya itu. Tapi kan ntar bakalan ke surga semua kan? Iya semuanya selama nggak dosa syirik ya. Selama nggak dosa syirik semuanya pasti masuk surga. Syirik tuh yang mengartikan syirik tuh apa Ustaz? Menyekutukan Allah, nggak nyembah Allah, itu bisa termasuk syirik juga. Maksudnya nggak mau mengakui Allah, menyekutukan Allah. Bisa juga misalkan Wancoy nih pengen bisa terbang nih dia nih, pegang dia. semar mesem, misalkan beli semar mesem di Tokped, biar apaan, biar cewek-cewek kalau dikedipin bet. Oh Misalkan. iya. Nah Susuk. itu atau meyakini
bahwa selain Allah itu ada zat yang bisa memberikan kekuatan atau apa, nah itu bisa dikatakan termasuk syirik juga kayak gitu. Bersekutu ya. Nah, Stan, Iya. siapa gitu, ada orang katanya nggak tahu ini cerita doangnya apa gimana ya. Ada orang naik haji, katanya di depan pintu Ka'bah tuh ngeliatin ini, lihat anjing gonggong dia, cuma dia doang yang bisa lihat. Memang ada, maksudnya sebagian orang yang suka ditampakkan daripada amal-amal perbuatan selama dia hidup di di tempatnya dia gitu. Termasuk dokter gue dulu juga pernah cerita ada satu kejadian yang dia bilang, ya gue dikasih pelajaran sama Allah di Mekah gitu. Nah itu sebenarnya stigma aja dibangun gitu, makanya ketika kita mau misalnya mau umroh mau haji itu sebelum kita berangkat kita sholat tobat. Ya Allah ampuni saya. Adapun nanti bisa balik umroh atau haji, namanya kita manusia, kita kepleset lagi, itu urusan lain dah. Gitu kan, kadang kita manusia, kita nggak bisa benar-benar bisa ngejamin diri kita bisa selamat dari dosa, dari kesalahan kan. Tapi minimal sebelum berangkat haji umroh kita benar-benar sholat tobat, niat benar-benar taubatan nasuha gitu. Nanti sebulan jangan kebelum dulu. Belum berangkat. Pantesan emak gue waktu itu naik haji katanya dia ketinggalan rombongan bis. Kayaknya dia, gue kan orang yang paling sering diumumin di mall waktu kecil, sering hilang gue. Oh iya. Iya, kayak emak gue itu kayak dibalesin di situ kali ya. Dibales? Kok Bukan dibales? maksudnya dikasih. Iya. Ya sama kan. Gara-gara maksudnya ini Nggak lalai lo gitu maksudnya. Kalau lu yang bandel, Iya juga sih. nggak Iya kan ente kali aja bunda udah bener jalurnya, ente ngeliat apa-apaan tahu. Sering begitu. banget gue di mall diumumin Iya. anak hilang. di mall yang sama. Nggak pindah-pindah. Kita PRJ pernah. Lu masih mending mall kan Hilang di PRJ gua PRJ pernah. repot tuh. PRJ pernah gitu. Repot hilang di PRJ hari Sabtu lagi. Waduh. PRJ pernah gitu. Susah tuh ketemunya tuh hilang di PRJ. Dia mau umroh Ustaz. Iya, Masya Allah. Ente sebulan, 2 bulan ente ke rumah Ustaz Jojo dulu. Belajar tuh tentang salat taubat. Salat taubat berangkat, Masya Allah. Pulangnya kalau bisa lebih baik. Dan biasa orang kalau haji umroh nih coy, setelah haji umroh selama lo nggak berbuat macam-macam biasanya rezeki deres. Rezekinya deres. Orang haji umroh biasanya jarang kismin tuh, nggak ada yang kismin. Tuh. Haji umroh apaan sih? Haji Iya, dan kalau umroh. nggak haji umroh, habis dari tanah suci itu rata-rata nggak ada yang kismin. Tapi kalau lo mau coba jadi yang pertama sih boleh juga tuh, mungkin lo ada minat. Oke, gue mau matahkan orang haji umroh nih miskin misalkan gitu. Lo boleh juga kalau lo mau mencoba. Tapi ente siap Apa itu? berangkat. Siapa aja gue. Tapi katanya kalau misalnya kita umroh wajib haji jadinya. Haji jadi wajib. Bener nggak tuh? Iya, ya kan kalau haji itu kan sesuai dengan kemampuan ya. Jadi bahkan misalkan kita nih mau nabung uang itu buat haji. Nah, itu pun bukan sebuah kewajiban karena haji itu yang dituntut tuh jika mampu itu benar-benar kita kalau memang kita punya uang yang lebih Duit aman. dan kita punya duit aman dan kita punya tubuh yang sehat benar-benar itu, nah itu baru jatuh. Hukum wajib sama dia jatuh. Gitu, hukum fardu. Kalau misalkan sebelum itu ya nggak wajib dia. Apalagi misalkan kendala kuota ya lama panjang gitu, misalkan mau haji gitu, kita misalkan bisa umroh dulu. Nah tapi minimal kita udah pasang niat, minimal kalau memang kita punya kelebihan, store aja dulu duit kita tuh ke Kementerian Agama tuh yang masalah haji tuh. Masalah nanti kita mau berangkat atau nggak berangkat itu udah Allah terima, udah pahala hajinya udah masuk. Oh iya. Ya kalau misalnya kita meninggal dunia sebelum kita berangkat itu pahala haji kita udah masuk. Ya, soalnya kan 30 tahun gitu kan sekarang. Iya, karena kan Kalau haji yang biasa gitu. iya benar. Nah tapi nanti kalau misalkan mau lebih baik lagi gitu, misalkan orang tua kita belum sempat haji kayak gitu, misalkan Wancoy nih ntar diganti sama Siro gitu, nanti misal Wancoy meninggal dunia belum sempat haji, nah yang badalin Siro, ntar Siro misal pergi haji untuk dirinya dia sendiri dulu, baru habis itu badalin untuk Buat itu. Wancoy. Atau pas di sana dia kan banyak tuh orang yang bisa badalin haji, bayar tuh biasanya yang mahasiswa yang belajar agama di sana itu biasa ada tuh Oh, boleh joki-joki tuh, haji itu boleh. Lah, itu buat dia hajinya. Enggak, Nah, hajinya kita nawaituinnya akad ke- iya. Oh. Lo niatin nih hajinya untuk misalkan almarhum Maesa Yohanda Putra bin Fulan. Nah, itu nanti di selama haji pahalanya itu disampaikan ke lo, ngebadalin lo karena jatuhannya misalkan anak lo udah kena kewajiban karena mampu atau lo mampu tapi belum sempat itu. Nah, anak lo karena tahu diri gitu, maksudnya nginget kebaikan lo, ya dia ngejalanin gitu. Lumayan tuh joki-joki gitu, coy. Iya lah. Ada 20 lokim.
seorang. Iya. Mau tinggal di sana jadi joki haji. Wah, tinggal sono kayak nggak tahu udah belum. Seru kayaknya tinggal di sana ya. Hah? Ya, setahun lah ya, masih oke. Tapi fakta uniknya orang-orang yang di sekitar Masjidil Haram orang itu kalau musim haji dia pergi ke luar negeri. Lah? Ada yang ke Cunpak kayak gitu-gitu. Orang sononya. Iya, orang sononya karena mereka rata-rata misalkan ya tergantung niatnya masing-masing. Ada yang pengen memuliakan orang yang pergi haji gitu. Jadi mereka kasih gratis tempat, ada yang disewain Oh iya. rumah tempat tinggalnya Iya, itu untuk momen ya. momen gitu. Bahkan Ane waktu di dalam Ane pernah ketemu sama yang tour travel haji, dia posisi udah 17 kali haji udah. Hampir tiap tahun dia haji karena kan dibawa jamaah mulu. Itu bahkan dia bilang ada orang rumahnya di depan Ka'bah itu ada yang belum haji gitu. Iya. Posisi sampai tua, Kenapa sampai dia tua. begitu? Ya kan panggilan, Cung. Ya kan? Kan Udah tinggal Yang jalan dekat kapan? rumah yang dekat rumah itu dia belum panggilan, itu Kang Bubur aja bisa dipanggil kan? Iya sih. Naik haji, kan tapi, naik tapi haji. season 3 baru berangkat kan. Iya. Setelah 2 season nih. Iya, setelah dosen baru berangkat, udah BAP baru berangkat dia. Itu kan panggilan walaupun orang enggak ini kan. Ya itu kan panggilan nih. Iya. Gitu. Masya Allah. Sat, Ane terima kasih banyak sudah hadir di Public Corner. Sat, boleh nggak Sat kita undang lagi? Ustaz tahu cerita ini nggak? Aduh, sahabat Rasul yang lucu siapa yang kocak? Nuaiman. Nuaiman. Kita episode 2 bahas dia tuh Ustaz. Boleh. Boleh tuh Insya cakep tuh. Allah. Nanti mirip-mirip ente tuh Nuaiman tuh. Nuaiman. Iya, boleh. Sahabat Rasul tuh. Oh ya? Iya. Tapi dia ngebanyol. Hmm. Buat teman-teman semua yang mau nanya juga bisa komen di bawah, nanti kita bakal tanyain sama Ustadz Jojo nih minggu depan. Komen aja, Ustadz mau nanya ini, cuman kalau gue mau nanya tentang Nuaiman. Kalau kalian mau nanya juga silakan komen-komen juga di bawah. Ntar kita insya Allah kita sampaikan ya. Nah. Itu aja kalau begitu episode kali ini dari Public Corner Special Ramadan. Sampai bertemu lagi. Public Corners, tempat kita berbagi.